Kita belajar tentang beberapa jenis emosi yang ada di limbic system, ini kurang lebih ada sekitar 10. Ya. Sebetulnya ada beberapa ahli manajemen emosi, dia lebih detail lagi. Saya ambil 10 saja. Ini perpaduan dari sumbernya dari Mas R.B. Sentanu, Quantum Ikhlas, dan kemudian Profesor David Hawkins, dan kemudian saya masukkan juga di dalam konsep hawa nafsu. Ya. Jadi ini kita semua ada nih level emosinya. Mulai dari apati sampai yang pencerahan, enlightenment. Jadi pencerahan itu ternyata jenis emosi gitu. Okay? Nah, kalau digabungkan dengan ilmu nafs, ya, jadi 3 yang di bawah ini dikategorikan nafsu lawamah, nafsu yang berlara diri. Gitu. Gua mah nggak bisa apa-apa, gua mah hanya gini doang. Nah itu ada di sini berarti. Ya, kemudian 3 ini lust, anger, pride. Ya, lust ini kita boleh artikan buru-buru ya. Buru-buru yang bukan semangat ya, buru-buru karena ketakutan atau buru-buru karena plus marah, itu kita sebutnya lust ya. Itu kategorinya nafsu amarah. Dan kita tahu juga nafs juga bukan yang negatif saja ya, nafs juga ada yang positif yaitu mutmainnah. Dan itu ya kalau kita padukan dengan klasifikasi emosi oleh para ilmuwan, itu ya mulai dari courageous ini sampai ke enlightened. Ya. Ini. Dan ini nggak bisa hilang, dia ada di otak kita. Yang hanya bisa adalah kalau pas lagi turun, ya, cepat-cepat naik. Ya, pas lagi turun lagi, cepat-cepat naik. Gitu. Jadi kalau kita bilang ya Allah hilangkan marahku, itu sebenarnya kurang tepat kalau kalimat afirmasinya kayak gitu. Tapi kalau ya Allah angkat marahku ya Allah, angkat marahku, diangkat gitu, angkat ya takutku, angkat sombongku gitu ya. Jadi minta diangkat supaya dia naik ke atas. Makanya istilah anak sekarang move on gitu. Move on. Kadang kita udah courageous ya, udah semangat gitu ya. Bahkan udah acceptance, menerima ya. Termasuk di sini syukur ya. Udah peace, udah damai, udah seneng lah ya, kita terima lah ya pandemi kayak gini ya. Kita syukur ya. Walaupun gak bisa kemana-mana, udah hampir setengah tahun. Kan ya. Tapi satu ketika dapat kabar bahwa pandemi ini kurang lebih 2 tahun lagi ke depan. Bisa roller coaster. Nah, masuk. Jadi takut. Jadi cemas. Ya. Dan itu sih wajar aja sebetulnya. Oke aja, orang ini ada kok. Cuman memang yang diminta kalau lagi takut kah atau sedih, itu tolong cepat-cepat move on. Ya, jadi nggak usah lama-lama di sini. Karena kalau dia lama-lama ditakut, nanti makin turun, makin sedih. Makin sedih, berkepanjangan, akhirnya apati. Ya, apati ini mulai nggak merasa tidak berguna. Aduh, nggak guna lah hidup kalau kayak gini, nggak bisa kemana-mana. Itu hati-hati. Kalau apati berkepanjangan minimal 2 pekan ya, 2 minggu itu bisa turun jadi di sini depresi. Ya, dia akan ada di bawahnya apati. Ya. Jadi gimana dong kalau misalnya pas di bawah ya sudah naik ke atas. Banyak orang-orang ya, terutama ibu-ibu ya, Bu Aisyah kok level emosi kok kayak tangga ya? Iya, karena begini, setiap jenis emosi kalau diukur pakai alat EEG, elektroencephalogram, itu ternyata dia punya frekuensi. Ya, apati ini yang rendah ya, 50 Hz, ya. Sedih agak tinggi, takut lebih tinggi lagi, buru-buru lebih tinggi lagi frekuensinya, marah ya lebih tinggi lagi 150. Sombong juga gitu, 175 Hz. Tapi mulai courageous 200 nih, ya, ini udah mulai tinggi nih frekuensinya, ya, langsung naik acceptance 350, naik lagi peace 600 dan enlightenment antara 700 sampai 1000 Hz, ya. Dan ini dikategorikan zona ikhlas di sini. Artinya sebetulnya apapun yang kita lakukan, ya, itu nanti kita ada ya cara-cara untuk menaikkan level emosi agar setiap yang dilakukan ada di zona ini. Saya kesel sama suami gitu ya, marah sama suami pagi-pagi misalnya. Entah mungkin karena ibu-ibu ini biasanya suka marah kalau suami apa coba? Tanyain uang belanja kemana aja. Gitu kan biasanya ya. Ya Bu Dia ya. Itu bisa marah loh kita. Walaupun tadi habis sholat subuh, dan habis sholat subuh itu kita udah damai ya, udah peace gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang udah ngaji ya, kita sudah bisa masuk enlightenment, baca Quran, baca artinya itu bisa loh, bisa turun dubrak gitu, kesel marah.
Ya, apalagi kalau memang sebelumnya juga udah kesel juga kan gitu ya, jatuh ke sini cepat banget. Dan pada saat suami juga harus pergi ke kantor dan kita harus antar dia atau paling nggak siapkan sarapan. Dan pada saat kita melakukan itu di kondisi levelnya anger, berarti kita kerjanya di luar zona ikhlas. Ya. Itu nanti agak percuma gitu, bukan tidak percuma sama sekali, agak tidak percuma gitu. Ya, agak percuma ya istilahnya ya, agak kacau kalau kita selalu mengerjakan sesuatu di luar zona ikhlas. Jadi harusnya gimana? Kalau saya stop dulu ngurusin suami. Berapa jam? Berapa hari? Ya enggak. Ya, beberapa detik aja kalau udah biasa ya, atau beberapa menit lah kalau belum biasa. Ngapain? Ya duduk dulu, tenangkan dulu, tarik nafas dulu, istighfar dulu, supaya apa? Supaya dia naik levelnya, baru paling tidak pas courageous, pas semangat ini baru kita kerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Maka pekerjaan itu masuk di zona ikhlas. Kadang-kadang udah nggak lupa istighfar lagi, sudah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah gitu aja, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, yang menyebut Allah itulah sebetulnya Allah harapkan sebenarnya, Allah inginkan pada saat kita di bawah, Allah supaya naik ke atas. Gitu. Ya, sama nih mau dampingi anak belajar daring gitu ya, terus masih kesel kita gitu. Karena pagi-pagi barangkali nih anak udah habis sholat subuh tidur lagi pas harus masuk sekolah ya, jam 7:30 nggak bangun-bangun, kan kesel kita kan. Tapi kalau kita terus kita ya masih kesel dan kita paksa juga ya dampingi anak belajar, maka kita bekerja di luar zona ikhlas. Itulah makanya kita harus ya sebentar, tenang dulu sebentar, ya move on dulu, naikkan dulu levelnya, baru kita kerjakan. Termasuk kerjaan yang lainnya, ya trika, masak dan sebagainya. Ya, baik. Jadi dengan adanya EEG ini jadi ketahuan tadi, jadi bisa dipetakan dan akhirnya jadi kayak tangga, ya. Nah ini jadi kayak tangga. Oke. Nah untuk naik ke atas teknik paling umum sekali adalah tarik nafas panjang atau nafas dalam, gitu ya. Karena pada saat kita tarik nafas betul-betul oksigen kita tarik, kemudian nanti masuk paru-paru, kemudian dari paru-paru terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida di paru-paru dan masuk jantung memompa darah ke otak, ya ke bagian limbik sistem tadi, dia diberikan oksigen, gitu. Dan pada saat kita tarik nafas panjang juga, ya frekuensi nih yang jalan di otak ini yang muter-muter itu yang tadinya cepat, ya kurang lebih di atas 18 siklus per second, akhirnya bisa turun jadi rileks, gitu, ya. Nah, itulah teknik-teknik kalau kita mau menterapi diri biasanya. Ya, tarik nafas panjang. Ya. Berapa kali Maisa tarik nafas panjang? Tergantung sama siapa keselnya. Saya kalau sama anak 3 kali tarik nafas panjang sudah lapang perasaan. Kalau sama suami 9 kali. Jadi lebih banyak ya. Emang begitu. Jadi kalau ada yang sama ibu-ibu dengan saya, ya, ibu tidak sendiri ya, kita rame-rame ya. Ya. Apalagi selain tarik nafas panjang, ini cara paling umum ya. Tapi kalau kita ya di dalam Islam itu ya kita diminta baca ta'awuz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Nabi bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda. Jika dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan dikatakan setan itu kalau ngegoda kita empat arah ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Makanya ta'awuznya 4 kali, teman-teman. Kalau baru 1 kali, dia baru tameng di depan. Dia masih bisa goda di belakang, kanan, kiri. Ya. Apalagi selain ta'awuz, Bu Aisyah, istighfar, jelas istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok gampang ya? Oh iya. Memang udah gampang diajarinnya. Ya. Hanya makanya hari ini saya yakin teman-teman semua sudah lakukan. Tinggal kita ulang lagi, supaya dia jadi habituasi, jadi habit, dan jadi auto istighfar, ya, jadi nggak mungkin mikir-mikir, ya. Dan banyak sekali keutamaan fadilah istighfar. Namun kita ambil satu hadis ini saja sudah 3 keutamaan. Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Wah, keren. Kalau kita anggap sekarang ini sulit ya kesehatan fisik terganggu, kesehatan mental terganggu, kita disuruh ya rutin aja baca istighfar.
Karena dijanjikan oleh Rasulullah ini Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Dan kalau kita anggap ini masalah nih sekarang ini ya, kumpul sama anak kelamaan, kumpul sama suami kelamaan misalnya ya, dan itu dianggap masalah, udah istighfar aja. Istighfar aja, nanti akan diberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap sekarang rezeki ini lagi terhambat ya, misalnya rezeki kesehatan kan, rezeki sekolah ya misalnya ya, karena semuanya lewat daring, bahkan rezeki yang benar-benar materi, maka kita diminta baca istighfar, ya, baca istighfar, rutin baca istighfar, oke? Baik, dan apa ya, ini dia, Al-Baqarah 153 ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Ya. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dan sholat. Ya. Tapi ingat, sabar itu artinya menahan, bukan menekan. Ya. Selama ini kita, ya, kalau kita marah, kita anggap sabar, padahal kita menekan. Kalau ditekan, dia bisa turun ke bawah. Tekan. Akhirnya masuk ke apati, akhirnya masuk merasa nggak berguna. Saya nggak berguna jadi istri, saya nggak berguna jadi ibu, saya nggak berguna jadi dokter, macam-macam lah. Kalau kita tekan, ya, sabar itu menahan. Ya kalau dari tinjauan level emosi kira-kira prosesnya kayak gini. Dia menahan untuk tidak dilabrak itu orang yang kita mau marah atau orang yang kita sombongin gitu ya. Kita nggak keluarin gitu, kita tahan. Nah, pada saat menahan, kita melakukan manajemen emosi. Kita move on tadi dengan teknik-teknik tarik nafas panjang, ta'awuz, istighfar, atau kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kalimat zikir lainnya. Supaya kita naik ke atas. Puasa saya gemes banget, pengen banget kasih tahu bahwa orang itu salah. Boleh kok, boleh. Tapi kalau ngasih taunya pas di nafsu yang amarah atau di lawama, ya itu nyampainya nggak pas itu. Nanti orang yang kita kasih tahu bukannya tersentuh malah tersinggung. Jadi masa nggak boleh kasih tahu? Boleh, tapi naikin dulu emosinya. Minimal sampai di courageous atau di acceptance lah. Bagus lagi di damai, baru kita sampaikan. Termasuk sama suami, termasuk sama anak, termasuk sama siapapun. Ya. Memang sih ibu-ibu ini paling sering sekali ini Mas Yani punten ya. Ya, kalau lagi marah pengen banget langsung muntahin kalau bisa tuh sama suami itu. Gemes banget gitu ya. Tapi jadinya runyam gitu. Jadinya runyam. Saya juga pernah coba kayak gitu dulu ya sebelum banyak belajar tentang manajemen emosi. Ya, jadi tapi puas gitu ya. Kita ekspresif tuh puas, tapi yang kita kasih tahu malah nggak dikerjain. Makanya setelah tahu manajemen emosi, ya sudah, kita tahan dulu, kita sabar, kita manage dia, kita move on naik ke atas dengan banyak istighfar, ya minimal sampai di sinilah, di acceptance nih, baru kita sampaikan. Itu biasanya ya orang mau dengar apa yang kita sampaikan. Ini sebetulnya sabar ini. Dan termasuk syukur ya, syukur tuh ada di sini kalau di level emosi ya. Baik, nah yang kita takut kalau terlalu turun atau menahan, maka dia masuk ke level depresi. Depresi adalah level emosi yang tidak lazim. Tidak lazim, ya. Depresi ini sudah ada gangguan sebetulnya. Nah, depresi ini, ciri depresi yang paling khas adalah merasa nggak ada gunanya dan dia menyakiti diri sendiri. Ya bentur-benturkan kepala di tembok kah, atau ambil benda tajam dia gores-goresin tangan kah, atau dikit-dikit ngomongnya aku lebih baik mati aja, aku lebih baik mati aja. Ya, jadi ada suicide gitu, ada ide bunuh diri. Sehingga ya kalau sudah di level depresi ini nggak bisa mengatasi sendiri, harus dibantu tenaga profesional. Ini depresi. Mau ke psikolog kah, mau ke hipnoterapis kah, atau terapis yang lain, atau kalau sudah sangat berat bawa ke dokter kesehatan jiwa atau psikiater. Karena harus dibantu obat-obatan nih kalau sudah sangat depresinya sangat berat. Udah nggak ngomong, tahu-tahu ya dia dikit-dikit mau loncat dari atas itu. Itu harus dibantu dengan obat ya, supaya dia naik paling tidak move sampai ke sedih. Tapi kalau kita masih sedih ya, ini kita masih bisa memanage-nya dengan teknik alamiah seperti tadi. Ya, tarik nafas, ya, istighfar, baca ta'awuz dan sebagainya. Oke, apati juga masih bisa kita. Tapi kalau udah depresi, ya sok
ya sudah ini harus minta bantuan terapis atau tenaga ahli. Dan yang paling atas ada nggak Bu Aisyah? Di atas pencerahan ini emosi ada. Sering disebutnya manik. Kayak apa sih manik Bu Aisyah? Saya suka kasih contohnya kalau orang mabok ya minum alkohol mabok, itulah manik dia. Euforia, sangat euforia. Ya, pasien-pasien narkoba saya itu kalau dia habis pakai narkoba pasti dia manik, dia euforia. Di atasnya enlightenment, udah ngaco udah. Ya, makanya mengapa kita juga pada saat di level di mutmainnah ini atau di level pencerahan harus sebut juga nama Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah gitu. Supaya dia nggak naik langsung ke manik, karena ini bahaya. Ya, orang-orang bipolar biasanya itu karena ya terlalu depresi beberapa minggu dan dia tiba-tiba naik langsung terlalu ya euforia atau manik. Ya, itu dia di dua kutub itu bipolar.